Ya, kawan, kali ini saya akan menunjukkan aplikasi persediaan ya dengan Excel, di mana yang saya buat kali ini tidak hanya untuk persediaan, tapi juga bisa memonitor hutang dan piutang, gitu ya. Nah, ini ketentuannya, kawan. Jadi file ini bisa digunakan untuk transaksi dari bulan Januari sampai bulan Juni, jadi 6 bulan ya. Tapi kalau teman-teman katakan menginginkan 1 bulan aja nggak apa-apa, pakai aja 1 bulan. 1 bulan selesai, di save, kasih nama misalkan Januari, kemudian dipanggil lagi, di save lagi, kasih nama bulan Februari, gitu, kawan ya. Kemudian saat masuk periode baru, ini ada beberapa ketentuan yang harus dipahami ya. Nah, kenapa ini saya berikan seperti ini kepada teman-teman? Karena seperti video yang sebelumnya, file ini bisa teman-teman dapatkan hanya dengan kontribusi sebesar Rp350.000, gitu kawan ya. Nah, jadi saat transaksi katakan Januari Juni selesai, maka save file ini beri identitas. Nah, ini terserah nanti teman-teman ya. Periode 1 atau Januari Juni atau apapun boleh. Yang jelas tahu maksudnya bahwa ini transaksi file untuk transaksi Januari sampai Juni ya. Kemudian di save di folder tahun ya, karena ini kan mau dipakai jangka panjang. Jadi mungkin juga sekarang tahun 2024, besok tahun 2025, jadi ada identitasnya. Kemudian kalau sudah di save, kalau file ini masih terbuka, berarti kan sudah pakai nama baru. Maka di save lagi pakai nama untuk bulan atau periode yang sedang kita kerjakan sekarang. Itu ya, ditempatkan di folder yang sama. Kemudian sheet-sheet yang disebutkan di sini ini perlu diubah untuk saldo awalnya, kawan. Jadi sheet harga rata-rata ini ya, harga rata-rata. Nah, ini adalah quantity ya. Ini quantity, ini nilainya. Sementara ini nilai rata-rata. Nah, jadi nilai ini karena untuk periode Januari sampai Desember, berarti kalau ada penjualan kan pakai HPP per Desember, kawan. Ya, saya menggunakan harga rata-rata. Nah, ini diambilkan dari file bulan lalu. File bulan lalu yang mana? Sama di sheet yang sama, tapi ambil dari kolom yang ini. Nah, X dan Y diambil dari sini. Jadi gitu, kawan. Ya. Demikian pula untuk kolom-kolom nih, DB Customer. Nah, ini DB Customer. Ini kalau saya tunjukkan ya, caranya. Katakan ini belum ada. Jadi nanti caranya teman-teman ini berikan sama dengan, kemudian teman-teman buka file bulan lalu. Ini kebetulan sudah saya buka, ya. Tapi masuk ke rekap piutang. Bukan DB Customer. Kita masuk ke rekap piutang. Teman-teman klik di sini. Ya, ini file bulan lalu, klik di sini, kemudian enter. Nah, ini otomatis kita kembali ke file bulan sekarang. Maka akan muncul $2. Dolar yang kedua teman-teman hapus saja. Ya, kalau sudah tinggal di copy aja ke bawah. Nah, caranya cuma gitu aja, kawan. Ya, sama dengan yang di sini nanti. Ya, caranya sama. Itu. Ya, kemudian juga ada pada sheet transaksi ini. Di sheet transaksi otomatis kalau ini sudah kita copy, berarti ini kan masih berisi transaksi periode yang kemarin. Cara menghapusnya tinggal klik ini. Nah, cuman hati-hati pada saat kita mengklik ini, maka fungsi undo-nya tidak bisa dipakai lagi, kawan. Ya, jadi jangan sampai kita sudah kerja sampai tanggal 15, ini terklik, wah kita harus input ulang jadinya. Ya, jadi itu. Nah, nanti penggunaannya hanya di sheet transaksi saja, kawan. Lain-lainnya udah otomatis muncul, ya. Jadi awal, kemudian kita punya sheet rata-rata, ya. Ini yang menyebabkan kenapa file ini bisa digunakan sampai 6 bulan. Jadi kita punya saldo akhir quantity per Desember sama nilainya, dan ini nilai rata-ratanya. Ini kita punya yang per Januari. Kalau ini untuk semester yang pertama, berarti sampai Juni. Yang kedua juga untuk barangkali teman-teman masih pakai Office di bawah 2000 berapa ya? 2010 kalau nggak salah. Nah, kalau di bawah 2010 nanti rumus if-nya itu maksimal hanya bisa sebanyak 7. If ini lah jumlah if-nya itu hanya 7, kawan.
Jadi daripada kita sampai 7 bulan kan lebih baik 6 bulan aja per satu semester gitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan untuk dirubah setiap kali kita masuk periode baru. Ini sudah saya beri ini ketentuan, ambil dari kolom X dan Y dari file bulan lalu. Nah, sekarang kita lanjut dengan sheet berikutnya yaitu DB Stock, kawan. Nah, di DB Stock ini adalah, ini saya hapus dulu. Ini kalau ada penambahan item baru, masukkan di kolom D, baris yang terbaru. Nah, jadi nanti apabila kita tambahkan, katakan CCC ya nama itemnya, saya enter, maka dia akan muncul di sini kolom B sesuai dengan abjadnya. Ini saya enter. Nah, dia muncul dia di sini. Demikian pula dengan di laporan penjualan, laporan stok. Bukan penjualan, laporan stok, dia muncul dengan saldo awal 0, karena baru ditambahkan pada bulan berjalan ini ya, sehingga saldo awalnya pasti 0 ini. Nah, itu untuk DB stok, kawan. Untuk kolom-kolom kanan bisa ditambahkan sendiri, gitu. Kalau ini saya hapus, saya delete, oke. Nah, di sini hilang. Demikian pula dengan di laporan stok hilang dia. Nah, hal yang sama berlaku juga pada ini, DB customer, kawan. Jadi kalau di sini sekarang saya tambahkan, ya misalkan kakak, saya enter, dia muncul di sini sesuai urut abjad. Kemudian karena menyangkut customer, berarti kita melihatnya pada rekap piutang, kawan. Nah, ini muncul dengan saldo awalnya 0, ya, karena baru ditambahkan dalam bulan berjalan, otomatis dia tidak punya saldo awal. Demikian pula dengan yang di sini, suppliernya, katakan saya tambah suppliernya adalah ini ya. Nah, dia muncul di sini, abjad sesuai urutannya, kita lihat di rekap hutang. Nah, muncul dengan saldo awal juga 0. Nah, kemudian apabila teman-teman ingin menambahkan informasi mengenai supplier, tambahkan aja di sini kawan. Yang penting kolom saldo akhir ini ya kolom saldo awal ini tempatkan pada bagian paling kanan. Jadi teman-teman tinggal di insert aja ya. Ada mau berapapun, yang penting kolom ini tempatkan pada tempat yang paling kanan. Demikian pula dengan yang ada di DB customer. Kalau misalnya mau ditambah lagi, maka kolom saldo awal ini tempatkan pada kolom paling kanan. Nah, lalu apa maksudnya untuk urut abjad ini? Itu untuk pada saat kita melakukan transaksi. Ya, pada saat kita melakukan transaksi, kita milih jual, maka nama customernya ini pilihannya sudah urut abjad. Tuh. Kalau kita pilih beli, nama suppliernya sudah urut abjad. Ya, demikian pula dengan nama barang, item barangnya ini juga sudah urut abjad, kawan. Nah, itu fungsinya, gitu, ya. Nah, sekarang kita masuk pada sheet transaksi, yaitu cara menggunakan aplikasi ini. Jadi kalau dibuka semua ada sekian kolom, kawan, ya, yang berwarna ini boleh teman-teman hide, ya, kolom ini boleh di hide karena ini hanya menunjukkan HPP per unit, kemudian nilai HPP dari adanya penjualan serta laba kotor per item, ya, per kejadian. Kemudian yang berwarna ini samar-samar ini di sini di kiri kanan ada, tapi jangan dihapus kawan ya, biarkan aja. Jadi teman-teman tinggal pilih input aja di sini mulai tanggal. Karena kolom J nomor urut ini terisi otomatis. Ya, ini input tanggalnya, kemudian di sini kita pilih jenis transaksinya apa? Jual, jual tunai, jual kredit, beli tunai, beli kredit, atau retur ya. Ada beberapa pilihan di sini terkait dengan jual beli. Juga termasuk adanya pembayaran hutang, kalau adanya pembelian kredit, serta penerimaan piutang. Ya, kalau memang terjadi di sini. Ya. Nah, kemudian teman-teman, customer ini otomatis teman. Jadi apabila pilihannya di sini adalah jual kredit, maka yang ada di sini adalah nama-nama customer. Tidak ada nama supplier. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 customer yang sudah terdaftar. Kalau jual kredit atau jual tunai ya, atau juga mungkin retur jual kredit atau retur jual tunai.
Tapi kalau kita melakukan pembelian, ya, contohnya di sini, maka pilihan yang ada ini adalah nama-nama supplier. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ya, hanya tujuh, taruh tadi 10. Dan nggak ada lagi yang lain. Jadi gitu. Ya, jadi kalau kita beli sudah ditentukan bahwa pilihannya hanya kepada supplier sehingga tidak akan terjadi salah input kawan ya. Kecuali salah di sini ya beli kredit tapi milihnya jual kredit gitu. Kemudian di sini nama barang juga sudah tinggal pilih teman-teman ya. Ini sudah urut abjad sesuai dari sheet DB stock tadi. Ya, ada urut abjad sehingga pilihannya lebih enak teman-teman mencarinya gitu ya karena sudah urut abjad. Oke, kemudian ini input harga beli atau jual. Kalau beli kita input dari nota, kalau jual kita input juga dari daftar jual kita ya terhadap item-item barang ini. Sebetulnya harga jual bisa dibikin otomatis ya berapa persen dari harga beli HPP-nya, HPP rata-rata. Tapi takutnya suatu saat ada perubahan di tengah jalan. Jadi kalau sudah kita patok sekian persen, maka itu tidak bisa dirubah kawan. Dirubahnya hanya bisa pada setiap awal bulan. Karena kalau tanggal 1 kita transaksi menggunakan yang sudah ditetapkan 35%. Kemudian di tanggal 10 harganya berubah ya. Kemudian di sini kita rubah gitu ya dari formulanya. Maka yang tanggal sebelum tanggal 10 pun ikut berubah nantinya kawan. Gitu ya. Makanya di sini saya bikin manual ada tentunya dari pihak penjual kan sudah tahu ya kalau barang ini harga berapa berapa. Kemudian kita input jumlahnya, kuantitinya, baru di sini adalah nilai transaksinya otomatis kawan. Ya. Jadi teman-teman praktis hanya input pada kolom K, kemudian milih 1, 2, 3, kemudian input lagi harganya. Gitu ya. 2 kolom di input, 3 kolom dipilih. 3 kolom di input, 3 kolom dipilih gitu ya. Dan ini bisa dipakai sampai 6 bulan kawan. Nah, sekarang kita lanjut masuk sheet cari kawan ya. Nah, karena ini file bisa dipakai selama 6 bulan, berarti data transaksi teman-teman kan bisa jadi banyak ya. Kemudian kita ingin mencari salah satu transaksinya daripada kita menelusuri dari sheet transaksi satu-satu. Di sini saya berikan fasilitas, teman-teman bisa mencari berdasarkan ini, 3 kriteria, barang atau customer atau supplier ya. Jadi misalkan kita kriteria pertama memilih barang, maka pilihan di subkriterianya ini adalah nama-nama barang, kawan. Tidak ada nama supplier atau nama customer. Ya, misalkan kita mau pilih berdasarkan customer, maka pilihan di subkriteria adalah nama-nama customer. Jadi misalkan kita pilih aja Ali Akbar, misalkan ya. Nah, dia akan muncul dia. Ya, jadi ada transaksi bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret untuk nama Ali Akbar. Jadi di sini sudah saya berikan fasilitas teman-teman bisa ya. Nah, ini adalah untuk transaksi jual beli ya muncul di sini ya. Kalau jual berarti ini sesuai ya. Jual berarti dia muncul di sini. Ya, jual-jual retur dia retur jual muncul di sini. Ya. Kalau dia beli keterangannya maka akan muncul di sini. Returnya juga di sini. Tapi kalau dia ada bayar hutang itu nanti munculnya di sini kawan. Jadi misalkan kita cari ada nggak nih bayar hutang Eli ya. Bayar hutang berarti terkait dengan nama supplier. Berarti kita pilih di sini. Kriterianya adalah supplier. Nah, namanya siapa? Kita cari Eli. Nah, baru muncul ada bayar hutang. Dia muncul di sini. Ya, ini mestinya formatnya. Gini kawan. Ya. Jadi ini untuk memudahkan teman-teman mencari berdasarkan 3 kriteria yang sudah saya berikan. Tapi kalau teman-teman ingin mencari kriteria yang lain, maka gini aja teman, ini sudah saya berikan filter di seluruhnya ini, kecuali yang ini. Ya, coba ini kalau saya hapus ya, teman-teman kalau ingin memberikan filter di seluruh kolom, maka teman-teman blok aja ya seluruh kolomnya. Ya, kalau ini nggak perlu ya. Kemudian ambil sort and filter, kita klik filter, maka dia muncul. Iya. Tapi kalau teman-teman ingin menghapus, klik lagi, klik filter, hilang dia. Nah, kalau kita ingin memfilter di satu kolom, katakan jenis ini ya, maka teman-teman blok ke baris bawahnya.
Jadi harus dua baris. Kalau kita hanya ingin memberikan filter di satu kolom, ya berarti kita pilih mau kita tempatkan di sini, kita blok sampai satu baris di bawah, baru kita ambil filter, baru muncul. Kalau mau dihilang, kita ambil lagi sort filternya, kita klik filter. Ya, jadi ini sekarang saya berikan filter di semua kolom. Nah, tinggal teman-teman gini, saya mau nyari yang bulan Januari, ya, tinggal ini teman-teman klik ini, select all, kita pilih Januari, kemudian kita pilih OK, ya. Maka di sini nanti akan tersort hanya bulan Januari, kawan. Ini. Nah, ya. Dari sini teman-teman masih bisa filter lagi, gitu ya. Dari sini. Mau di apa di filternya sekarang? Karena di masing-masing kolom sudah ada, mau nyari yang nilainya di atas berapa, 2 juta atau berapa, atau mau nyari yang apa, jual kredit saja. Misalkan ini, kita tinggal pilih. Jadi select all-nya kita buang, kita pilih dulu. Oh, kita mau nyari yang jual aja. Ya, jual tunai dan jual kredit. Nah, ini bisa, kawan. Nah, ini muncul. Ya. Nanti difilter lagi dari sini, mau barangnya apa. Jadi gitu, nah, bebas teman-teman. Ya, untuk melakukan filter dari sheet transaksi. Gitu. Ya, tapi kalau teman-teman cukup dari sini, ya, nggak ingin nyari satu-satu, menggunakan fasilitas yang ada di sini. Gitu ya, kawan. Oke. Nah, kemudian kita lanjut di sini ada rekap beli. Tapi sebelumnya saya ingin tunjukkan tadi ya, yang tadi itu kan setelah teman-teman di save ke bulan baru, maka yang di bulan April tadi kan masih muncul data, kawan-kawan. Ya, masih muncul data, maka data itu harus dihapus. Teman-teman tinggal klik ini tombolnya. Ya, tapi hati-hati, tombol ini kalau sudah diklik maka fungsi undo-nya nggak bisa berjalan lagi. Ya, saya ambil dari file yang satunya, file bulan lalu ini aja. Ya, nah, anggap ini adalah file yang akan kita gunakan untuk periode berjalan atau bulan berjalan kalau digunakan per bulan. Ya, berarti ini kan masih terisi data transaksi bulan sebelumnya atau periode sebelumnya. Untuk menghapus, teman-teman klik ini aja. Ya, hapus. Oke, hilang dia. Nanti ini juga hilang, yang kolom S. Gitu. Nah, sehingga sekarang file ini siap untuk di-input. Untuk kolom C, ini keluar otomatis, kawan. Tuh. Oke, tadi cari sudah rekap beli sekarang. Nah, rekap beli di sini teman-teman bisa berdasarkan pilih bulan. Mau cari bulan apa? Ya, kalau bulan Januari atau Februari atau Maret, kita Maret, kita pilih Maret ya ini munculnya cuma satu. Ya, kita lihat karena pembelian ya, ini rekap pembelian. Otomatis judulnya sudah mengikuti kawan. Kita pilih bulan Maret, dia rekap pembelian bulan Maret. Kalau kita pilih bulan April, maka di sini judulnya juga otomatis April. Kita lihat April ada nggak pembelian. Ternyata ada April, adanya cuma jual. Itu ya. Nah, coba kita ambil Maret sekarang. Kita pilih. Maret ada tanggal 3 beli kredit. Ya, kita lihat tanggal 3 beli kredit. Jadi cuma ada satu berdasarkan pembelian. Ya, nah gini. Datanya muncul di sini. Demikian pula juga untuk rekap jual. Kita bisa pilih berdasarkan bulan, kawan. Ya. Kemudian kita masuk pada laporan stok. Nah, di laporan stok sama, teman-teman juga bisa pilih berdasarkan bulan, kawan. Jadi kalau kita mau pilih bulan April, berarti ini stoknya adalah stok Maret. Kita lihat, dari mana stok Maretnya? Dari ini tadi, harga rata-rata. Nah, Maret kan ini 23, 28, 25, 29 ya urutannya. Kita coba lihat sekarang laporan stok. 23, 28, 25, 29. Ya, jadi gini, sudah diotomatiskan, kita pilih bulan apa, maka stok awalnya nih yang akan berubah otomatis juga di sini nanti transaksinya hanya yang muncul di bulan April gitu ya. Bulan April tadi adanya apa? Kita lihat adanya jual kredit telur ayam. Nah, sekarang kita lihat di laporan stok jual telur ayam 40.000 dengan dua. Ya, pembeliannya nggak ada. Nah, kalau mau dicetak, teman-teman tinggal klik aja nih. Ada tanda drop down di judul nama.
ya, diklik, kemudian tarik ke bawah, blanknya centangnya kita buang. Nah, klik OK. Nah, nanti baris kosongnya akan hilang, di bawah sudah ada jurnal, kawan. Ya, ada pembelian, penjualan, tentunya ada jurnal HPP dan ada laba kotor. Nah, laba kotor ini nantinya sesuai dengan bulan yang kita pilih, kawan. Jadi kalau di transaksi teman-teman pilih, katakan bulan Maret seperti ini, ya, laba kotornya 487. Nah, 487 itu totalan dari sini tentunya. Nah, selama bulan Maret, kawan. Ya, ini bulan Maret, transaksi nomor 18 sampai 24. Nah, ini kolom laba kotor. Nah, total ini. Ini 487.857. Jadi sama dengan di sini, 487.857. Itu, ya. Kemudian bila teman-teman melakukan stock opnam, ya, kemudian catatan kita salah, ya, maka kan kita harus melakukan koreksi. Nah, dasar koreksinya itu dari kolom R, kawan, bukan kolom W, ya. Selalu dari kolom R. Jadi kalau ternyata secara fisik di gudang ada 25, berarti kita input 2. Nanti nilai ini akan muncul otomatis. Kalau saya kosongi, saya input 2, ya, saya ulang. Nah, muncul, maka jurnal di bawah otomatis barang bertambah catatan kita. Kemudian minggu depan kita stok lagi, ternyata jumlahnya bukan 25, tapi 22. Lah kalau 22 berarti berapa koreksinya? Tetap dari sini. Berarti kita harus isi min 1. Ya. Nah, nilainya min. Makanya jurnalnya dia menjadi biaya. Karena persediaan barang kita terlalu banyak, harus kita buang, kita kurangi, gitu ya. Ini untuk cara melakukan koreksi di laporan stok, kawan. Nah, kemudian teman-teman juga punya laporan yaitu rekap piutang dan rekap hutang, kawan. Jadi ada dua rekap yang paling akhirnya. Kita bahas yang rekap piutang di sini. Nah, rekap piutang ini juga kita pilih berdasarkan bulan, ya. Bulan apa? Kalau kita pilih bulan Januari, tentunya saldo awalnya adalah saldo awal per Desember. Nah, ini ngambilnya dari mana per Desember? Ngambilnya tadi dari yang DP customer ini, kawan. Ini totalnya berapa? 16.607. Sekarang kita lihat di sini, kalau saya filter 16.607 sama. Jadi ngambil dari situ. Ya, kalau kita sekarang pindah bulan Februari, berarti ini adalah bulan Januari, kawan. Berubah lagi. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan bahwa formula ini memang bekerja, kawan. Ini saya ambil bulan Januari, ya, dengan transaksinya. Di sini ada Ali Akbar penjualan kredit. Kalau kita lihat bulan Januari jual kredit kepada Ali Akbar ini ada dua, ya. Berarti senilai 460 dan 1380. Jadi 1840. Returnnya 950. Gitu ya. Kita lihat 1840, returnnya 950. Kemudian ada lagi kepada Rustamaji jual kredit. Ya, jual kredit Rustamaji, kita cari jual kredit senilai, oh ini yang atas nih, 4750, ya. Ada 4750, kemudian ada Edi Susanto 310. 310 ini Edi Susanto namanya. Ya, kalau dia transaksinya beli, dia berwarna merah, kawan. Ya, mengandung komponen beli untuk kredit, maka dia berwarna merah, hanya untuk membedakan aja. Ya, sehingga sekarang saldo akhir Januari ini 22557 ini saya pindah di sini, kawan. Sudah saya pindah, ya. Nah, kalau sekarang kita masuk atau milih bulan Februari, maka saldo ini akan Januari yang nilainya adalah 22557. Sekarang coba kita rubah. Februari. Ya, ini Januari judulnya menjadi 22557 ini. Ya. Sehingga akhir Februari 22974 ini saya pindahkan di sini. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa formula ini bekerja, kawan, ya. Kita masuk Maret, maka di sini adalah Februari dengan total 22974 nih. Nah, Februari.
Kita dapatkan lagi bulan Maret senilai 23.924 ini ya. Kita rubah sekarang April. Berarti ini saldo Maret 23.924 ya. Jadi bekerja kawan. Kita masuk Mei karena ditransaksi hanya sampai April, maka dia tetap per Aprilnya 239, oh sorry, masuk masuk Mei, Aprilnya ada transaksi sehingga 23964 ya. Kalau kita pilih Juni, nah ini Mei, sementara transaksinya sampai April, berarti ini saldonya tetap 23964 Mei. Gitu. Demikian pula dengan yang direkap hutang kawan, sama semuanya. Kalau Januari berarti ini adalah posisi Desember, ngambil dari mana? Dari DB supplier ini. 23.200 nilainya. Kalau saya filter ya 23.200 sehingga saldo akhir Januari 23.860. Nih. Kalau sekarang kita pilih Februari, maka di sini angka ini akan pindah ke sini. Ya, saya pilih Februari 23.860 jadi saldo Januari ya. Ya, saldo awalnya di Februari adalah saldo awal Januari. Saya pilih Maret, maka saldo awal Maret adalah saldo awal Februari 24.210 ya. Saya pilih April, berarti saldo awalnya adalah per Maret 2510, 25410 gitu ya. Katakan saya pilih Mei, nah berarti ini per April. April berapa? 25698, 25698 gitu ya. Kemudian Juni sama, karena tidak ada transaksi. Di Mei sama ya. Jadi sekedar menunjukkan bahwa formula ini bekerja dan apapun bulan yang teman-teman pilih, judulnya otomatis menyesuaikan kawan. Ya, Juni, sekarang kalau kita pilih Maret, ya akan terhitung Maret. Demikian pula yang di sini, rekap piutang. Kalau saya sekarang pilih ke Januari, maka ini otomatis nanti berubah. Ya. Jadi gitu, teman-teman, aplikasi yang saya buat, barangkali ada yang membutuhkan, tolong ada kontribusi Rp350.000. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.